Deket-deket mau se-M. Oh ya? Ya, di bawah se-M. Nah, jadi berapa? Ya, oke. Kalau ada yang gold kenapa harus yang TI? Iya. Kalau bisa beli dua, kenapa harus beli satu? Oh iya benar. Rata kanan. Wede, ngerti gak? Maksudnya apa rata kanan? Tahu. Lebih susah mana? Bikin kronograf atau perpetual kalender? Perpetual. Kata orang lebih susah bikin kronograf. Nah, saya nggak tahu lah kalau gitu. Baik, karena kita bukan Pedagang. montir. Oh iya. Halo semua, ini nih konten yang paling kalian suka ya. Kita udah lama nggak review jam tangan yang di mahal-mahal. Yang di mahal-mahal. Jam tangan Maksudnya yang gimana? mahal-mahal. Jam tangan yang mahal-mahal, yang expensive. Jam tangan mewah, true watches. Mahal murah tergantung orang. Iya, bagi kita mahal intinya. Ya. Bagi kalian kalau bagi itu murah ya, berarti kalian orang kaya. Bagi Tepen mahal. Bagi saya mahal. Nah, ini jam tangan yang kalian semua pasti suka. Yang tunggu-tunggu nih, karena udah lama gue nggak bahas ini konten ya. Ini jam tangan judulnya di bawah harga. Di bawah 1M. Enggak ada lebih ya artinya. Oh ya? Ya, jam tangan di Oh, bawah. ada yang di atas 1 itu. Iya, pokoknya jam tangan 500 juta ke atas. 500 juta ke atas. Ya, jam tangan gopek ke atas ya. Ini yang paling pertama nih, gue mau bahas satu jam tangan dulu. Inilah. Ini jam tangan GP Carbon Rose Gold. GP Carbon Rose Gold. Dia cuma kagak karbonnya Karbonnya waktu GP Carbon pertama kali keluarnya itu kan banyak rusak tuh. gagal. Gagal kan? Ya. Di bezel. Bumblebee aja nggak gagal ya? Ya, tapi kenapa gitu ya? Ya kan? Karbon itu parah sih karbonnya sih. Bezel, dia suka grepesan. Nah, ini diganti nih, seramik. Nah, betul. Tapi seramik kayak Epi, asli. Asli, Asli. bukan yang dia ganti, bukan. Jadi bagus ya? Bagus, sebenarnya bagus. Jadi Jadi, bagus jadi lebih rapi. Tapi gue masih nggak ngerti kenapa GP Carbon itu karbonnya grepes terus. Susah banget cari yang bagus. Awal-awal. Tapi kalau udah EP yang karbon lain dari masuk ke novelty mah udah aman ya. Dia dari Bumblebee juga udah aman sih ya. Udah Novelty Carbon udah aman, Bumblebee udah aman. Ya, setuju. Nah bro, kenapa lu pilih jam tangan ini buat di review? Kenapa emang? GP Carbon Rose Gold. Ini jemar. Ini kalau misalnya nggak gara-gara karbonnya suka Grepes. rusak-rusak, laku banget ini pasti. Karena dari Jadi kan kombinasi. ada yang full karbonnya juga. Betul. Ya kan? Sekarang jadi murah banget gila. Karena gini nih, yang bikin harga dia kenapa yang GP Carbonnya gitu-gitu aja. Karena karbonnya itu. Ya kan karbonnya. Dia kan head to head sama si Schumacher sebenarnya. Dia diginiin aja bisa copot kan. Kalau yang itu Grepes kan. bos. Iya. Iya. Karbon Cina mah kagak begini pak. Iya, teknologi udah berubah sekarang. Berubah ya. Ini kayak off-tech nih, karbonnya kuat. Iya, bang bagus. Ya. Nah, kok jadi promosi? Oke. Nah, ini GP Rose Gold ini kalau menurut gua dia adalah kombinasi yang paling bagus. Ya, karena kita bilang yang gold. Karena kenapa? Gold kalau ketemu merah dan ketemu hitam, OP bos. Overpower itu udah. Dan jam tangan ini dia bulk ya. Ada Size-nya- kuningnya lagi. Ada kuningnya juga ya? Iya. Nah betul, ada kuningnya. Jadi kayak semuanya tuh mix and match tapi Sporty cocok. banget. Sporty banget. Dan ini jam tangan buat kalian yang wristnya besar, cocok. Ini size 47 mm. Ya. Harga? Ini harganya Aduh. di atas 500 jutaan ya. Tapi berapa? Deket-deket mau se-M. Oh ya? Ya. Di bawah se-M. Nah, jadi berapa? Oke, ini harganya di 700 jutaan ya. GP Carbon Rose Gold. Worth it sih, kalau menurut gua. Worth it dan barangnya pun juga sebenarnya udah nggak banyak, udah juga cukup jarang barangnya. Ini dia hype-nya kan sebenarnya di tahun-tahun belasan tuh. Tahun belasan. Tapi Iya. lu kalau pakai ini lu ketahuan banget OKL. OKL. Iya, betul. Orang kayak lama. Betul. Nah, next ini ada apa ya tadi ya? Patek. Ini dulu deh. Nah, Wah, mahal itu. ini sebenarnya boleh nih. Ini Frank Muller ya, skeleton ya. Dia full diamond tapi cuma di bagian depan ya. Cuma di bagian depan diamondnya, belakang dia nggak ada diamond. Tapi dialnya Diamond juga, dalam dan puff luar diamond. puff diamond semua, betul. Ini harganya sekitar di 500 jutaan. Ya. 500 jutaan. Jadi kalau kalian Tapi suka yang retailnya lu baca dong tuh berapa? se-M ya, retailnya 870.000 Hong Kong dollar berarti. Berapa tuh? Enggak loh, 1,9 M. Retailnya 1,9 M. Dan ini harganya cuma, dan ini barangnya Baru. Dan ini Abon. harganya cuma di 500 jutaan harganya. Ya, nanti kalau detailnya berapa ya. Nah, ini cocok nih buat yang shake gitu, yang suka bling-bling. Ya karena nih kalau pakai jam Yang kayak tangan ini, Ronaldo gitu ya kan. betul. Karena kalau pakai jam tangan ini juga gue pasti ngelihatnya kalau udah lihat dari luar dalamnya dan semua diamond, even buckle-nya pun diamond, ini mah udah pasti harganya 1 M-an. Gitu loh. Kenapa dia bisa murah? Kalau menurut gue ya karena brandnya aja sih Frank Muller. Dan Frank Muller kan sebenarnya kan lebih ke yang kotak ya sebenarnya.
Tapi kalau kalian kan pasti kan ada orang yang nggak gitu suka yang mainstream ya. Iya, Suka yang bulat, suka yang yang diamond. pasaran ya ini. Betul, yang ini boleh. Dan kulitnya juga kroko, kombinasinya kroko dan diamond ya. Bagus. Ini sampai di bagian pinggir pun diamond semua nih, diamond. Di bagian laknya juga diamond, tuh, diamond semua. Semua diamond. Ini pun juga diamond ya. Jadi kalau kalian suka diamond, cocok sekali, Bro. Oke, lanjut. Kita ada ini dulu deh. Rolex udah lama gua nggak bahas Rolex. Yang ini juga diamond nih, Bos. Ini Rolex Daytona Rose Gold Diamond Index atau Rolex. Beda berapa sih, Bud? Atau Rolex Baby Le Mans Diamond Index ya. Terserah kalian ngomongnya apa. Beda berapa duit sama yang nggak diamond? Yang nggak diamond sekarang sekitar 700-an. Ini? Kalau ini sekarang sekitar 800-an. Beda Tapi sebenarnya nggak beda cepet, beda dikit. Kan begitu kalau Rolex, diamond sama kan dianggap ya? lebih mahal yang nggak diamond. Tapi kalau kalian mau kesannya lebih mewah, lebih bling-bling ya ini bagus banget. Oke sih. Gue nggak bisa komplain juga sih itu. Iya oke lah nih. Oke Banyak sih. kok orang Soalnya yang dia cocok di Daytona. nggak banyak Diamond. juga orang yang customer kita yang beli Baby Le Mans tuker sama ini. Oh, dia kan juga Baby Le Mans kan? Tapi yang diamond. Kalau dari lihat ini sih nggak ada bilang ini Baby Le Mans, bilangannya Daytona Diamond Rose Gold Diamond gitu loh, Reflect gitu loh, ngomongnya begitu. Tapi kalau dilihat dari gini sih sebenarnya ya ini kalau buat di upgrade ya bagus lah. Misalnya bosan pakai yang Baby Le Mans biasa, kan cuma ada Baby Le Mans yang White Gold sama Rose Gold. Yang gue bingung tuh kenapa The Ghost itu bisa laku. Wah, Maksudnya Ghost sama Baby Le Mans menurut gue bosan Baby Le Mans. Nih, lu salah bro. Gue itu dulu paling feeling tuh Ghost loh. Sumpah nih ngomong sama lu deh. Warnanya bagus banget. Abu-abu. White, gold, silver gitu bagus bro. Bagus deh. Gue dari semua tuh event yang Baby Le Mans yang paling baru, gue suka yang Ghost. Bener deh, gue tuh karena waktu itu harganya tuh beda dikit sama Daytona Panda. Iya. Lah gue mending beli Kalau Ghost lah sama bro. Panda iya. Panda emang overpriced. Iya, maksudnya kan kalau Panda kan putih-putih banget. Godzilla kan hitam-hitam banget. Ini dia di tengah-tengah abu-abu. Dan dia white gold. Mantep bro. Kalau gue hitam-hitam putih-putih bro. Nggak bisa abu-abu. Hitam-hitam putih-putih. Ya kan maksud gue jam tangan. Contoh seperti ini. Guinness Two-Tone sama Bruce Wayne. Bruce Wayne kan yang abu-abunya tengah-tengah. Ada GMT Black. Ya, ada Guinness Two-Tone. Ada Bruce Wayne. Oke. Yang laku Bruce Wayne ya sekarang. Nah, ini tuh laku. Lah, gila lu Bruce Wayne Jubil Oyster mah laku bos. Lu banyak main padel. Nah, ini makanya kalau kita lihat ya sekarang ya, mungkin gue hanya cocok logi kali ya. Banyak kan tuh yang warna abu itu jalan loh. Tiba-tiba loh. Kenapa tuh? Itu juga gue juga gak tahu. Pokoknya di tengah model mirip-mirip, tapi di tengah-tengah itu warnanya yang hitam ada, ininya ada, tengahnya abu, bisa tuh yang jalan. Kalau gue nggak salah ya. Nanti jangan bilang gara-gara gue nih. Grey Team? Itu beda. Katanya abu. Warnanya tuh banyak bos. Iya. Nggak. Dari kapan tuh APRO itu bisa dijadiin investasi? Agak berat. Dia naiknya tuh nggak signifikan gitu loh. Jadi moral of the story hari ini, belilah warna abu-abu kalau kata Stephen. Maka semua akan naik. Jangan kata Stephen. Gue nggak bilang naik. Cuman gue tuh feeling banget sama Daytona Ghost. Kalau misalnya ternyata lu ikutin feeling lu salah, lu nggak boleh salahin gitu. Namanya juga feeling. Nggak ada yang bilang pasti benar bos. Peramal aja dibilang ya kalau nggak salah. Saya harap saya salah. Kayak pemain kripto kamu sekarang. Loh kan begitu. Kan nggak ada yang, di dunia ini nggak ada yang pasti bos. Itu aja ya. Oh ya. Afiliator warna abu-abu lu ya. Gitulah. Ini harganya di... Nah bentar nih kalau ngomong harga nih. Sekarang sih di luar udah 800-an harganya. Ya, di Indo telat naiknya. Bentar kan naik sekarang kenceng. sih baru 700-an. Naik kenceng. Betul, 780, 790, mungkin 800 kita nggak tahu. Gitu loh. Ya. Kita ngikutin harga bos, ya gak? Ini mungkin stoknya kapan ya? Ini mungkin stok baru kita juga nggak tahu kan? Ya. Setiap hari juga ada yang laku barang-barang gitu. Betul. Bagus sih jam gua. Luar biasa. Oke, next. Ini bro. Nah, ini ada Piaget. Lalu kan jarang kita bahas Piaget kan? Jarang. Ini Piaget Perpetual Calendar. Polo Perpetual Calendar Green. Sebenarnya untuk Perpetual Calendar harga segitu worth it. Harganya berapa? 800 ya? 700 jutaan. 700 ya? Betul. Cuman balik lagi, gue paling nggak seneng sama kalau bakalnya Jelek. nanggung ya. Kalau dia Patek Philippe udah berapa duit? Sayang lebih. Ini kan sebenarnya kan mirip Nautilus lah bos. Iya, makanya kalau Patek Philippe udah berapa duit tuh?
Yang rantai maksud gue loh, bukan rokok loh. Wah, kalau yang hijau 5711 hijau tuh udah berapa? 5811 itu udah 2M, Bos. 2M. Dan ini di perpetual kalender pula. Coba kalau EP perpetual kalender berapa duit? 4M Pak harganya. 45M kali. Iya. Tapi warnanya bagus sih, ini hijau warnanya. Tapi sebenarnya menurut gua nih kekurangannya apa ya? Ini apa kok ya? Kayak gua masih ini tuh kayak off gitu loh bezelnya lo. Bezelnya kayak off gitu sih. Gue pengen ngomong, tapi nanti kasar lagi. Ngomong lah. Jelek bro finishing casingnya. Nah tuh itu maksud gua. Iya. Gua ngomongnya versi halus aja lah. Lu yang ngomong kasarnya lah. Ya nggak apa-apa yang suruh kan. Ini gitulah ya. Tapi ya ini sebenarnya apa ya ngomongnya ya? Tapi mesinnya sih bagus ya. Mesinnya bagus. Jadi ini plus minus sebenarnya ini Piaget. Plus minus. Ya, Worth it nggak? Sebenarnya masih worth it. Untuk harga segitu worth it. Harganya masih oke ya. Perpetual kalender harga segitu masih oke. Tapi kekurangannya apa? Kalau gua satu dari finishing bezel, kedua dari buckle-nya. Finishing buckle ya. Kayaknya ada yang apa gitu, kayak ada yang off gitu loh. Itu aja sih, cuma kan selera gua. Mungkin ada orang yang suka gitu. Ya mesinnya bagus tapi. Betul, setuju. Nah next, kita ini deh, nih. Wah jam kesukaan Boleh gua. ngomong deh kalau gitu. Boleh ngomong dah, gua boleh ngomong. Capek tau, Rahang. Apa capek Rahang? Rahang capek. Rahang ya. Ini jam nih Michael Schumacher nih. Bukan nyumpain lagi nih. Tapi gue suka ini bukan gara-gara Schumacher sekarat ya. Mesti akui dong, bodinya bentuknya emang paling bagus. Schumacher ini nggak tahu deh. Schumacher ini sama GP. Body sama. Beda Ya, model GP ada aja. GP ada ini ya. Ada bawahnya kayak rem. Yang itu enggak. Ada. Yang ini enggak ada ya itu ya. Ada kayak ducktail gitu. Ducktail. Kayak mobil bos. Lips. Lips. Ada lipsnya. Sama bibir. Ada spoilernya nih. Itu mobil. Schumacher ini nggak ada. Ya kalau secara bentuk, emang bentuknya paling bagus nih. Kan ada taupe, novelty gitu-gitu kan. Iya. Yang apa, Black Panther segala macam, bodinya tuh nggak ada kayak gini. Udah itu ini gold, two tone. Nggak full abu-abu semua, jadi nggak terlalu pucat juga. Ini cakep banget. gila Harga nih. di bawah se-M. Harganya cuma 900 jutaan. Nggak tahu deh ini kalau misalnya ini sama Daytona lu pilih mana? Inilah. Hah? Inilah. Kalau buat pakai. Inilah. Kalau buat disimpan Daytona kan. Simpen Daytona. Ngaku kan akhirnya. Iya, betul. Tapi enggak sih sebenarnya sih. Kalau gua lebih suka yang full titaniumnya kalau gue. Oh. Nah, balik lagi. Gua sih Enggak semua ini. warna abu itu bagus, Bos. Kalau abu campur gold tuh agak aneh. Nah, ya enggak? Loh, kan gue bilang apa? Abu kalau campur gold aneh. Enggak semua abu tuh bagus. Biasa orang kalau udah bosen ngomongnya kayak gitu. Enggak, beneran. Gue suka banget yang Schumacher yang TI. Itu bagus menurut gue bagus. Suka gue tuh. Ya kalau gue lebih suka ini. Ya, oke. Kalau ada yang gold kenapa harus yang TI? Iya. Kalau bisa beli dua, kenapa harus beli satu? Oh iya benar. Rata kanan. Wede, ngerti gak? Maksudnya putar rata kanan. Tahu. Tuh yang terakhir. Udah lah, itu aja Patek. guys ya. Jadi, oh iya Patek lupa. Oh iya. Gila dia. Yang paling laku dilupakan loh dia. Ini kesukaan abang. 5980 steel ya. 5980 Nautilus ya, steel. Ntar gue dikira ngomong begitu loh. Ya kan lu kan anak ini first tadi lu bilang. Anjir. Nah ini gue tuh suka banget ya. Harganya sekarang 1,6 harga ini ya. 1,6M ini yang paling mahal dari semua yang gue review. Dan ini paling worth it ya. Gue bilang tuh Patek Philippe kenapa ya? Harusnya gede sih. Tebel gede. Baru bagus Ini ya. pas nih. Gede ya Ini pas. 40,5 mm size-nya. 40,5 mm. Dan dia lebih tebal daripada semua Nautilus pada umumnya. Gitu loh. Karena dia kronograf. Karena dia kronograf. Lebih Ya. susah mana? Bikin kronograf atau perpetual kalender? Perpetual. Kata orang lebih susah bikin kronograf. Nah, saya nggak tahu lah kalau gitu. Baik karena kita bukan Pedagang. montir. Oh iya. Lu bukan pedagang. Gimana sih? Karena Kamu kita P3K, pedagang pura-pura kolektor. Iya betul. Oke lah guys, itu ya guys ya. Jadi ini semua jam tangannya kita masih ada di Hobi Jam per hari ini ya. Habis lebaran masih ada semua barangnya di sini. Jam apa lu pakai? Oh ya, gue lagi pakai Hublot Big Bang Rose Gold. Jarang-jarang ya. 42 mm jarang Itu nih, Bos. yellow gold apa rose gold sih? Sorry, yellow gold. Maaf. Yellow gold ya. Yellow gold. Ini 42 mm ini kecil. Gue pakai off-tech nih, off-tech Off-tech hijau. green. Hijau. Kan memang ada jam birunya. jam tangan sport di 20G. Enteng banget lagi, kayak nggak berasa pakai jam. Iya, emang gitu kalau off-tech, Bos. Ya? Iya. Jualin dong. Beli aja. Iya. Sampai ketemu ya. Bye. Bye.